لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar online ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulna. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajarannya. Ibu akan mengajar mata pelajaran akidah akhlak tentang adab bertetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga tidak memiliki ketentuan yang khusus. Ini berarti bahwa tetangga kita bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama atau keyakinan, kaya ataupun miskin. Namun dalam hal ini, batasan tetangga masih diperselisihkan para ulama. Pendapat mu'tabar atau pendapat yang masyhur mengatakan bahwa batasan tetangga adalah 40 rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Jadi intinya tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita, seperti itu. Selanjutnya, dalil hidup bertetangga terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang bapak, ibu atau ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Terdapat juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari ayat Al-Quran dan hadis ini adalah sama-sama mewajibkan kita untuk menghormati tetangga, seperti itu. Selanjutnya, hak asasi tetangga. Hak asasi tetangga ini maksudnya adalah hak yang harus kita berikan kepada tetangga. Ada 7 hak ya. Yang pertama, hendaknya kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Jika memang tetangga tidak melihat kita tidak mengucapkan salam, hendaknya kita langsung memberikan salam. Yang kedua, hendaknya kita berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan pada kita. Yang ketiga, hendaknya kita mengembalikan hak adami seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka. Yang keempat, hendaknya kita mengunjunginya jika ada yang sakit. Yang kelima, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka gembira dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Yang keenam, hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. Dan yang terakhir, hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Selanjutnya, ada bertetangga atau akhlak bertetangga. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga bahkan memuliakannya.
Yang kedua, bermuka berseri-seri atau ceria saat bertemu. Nah, sudah jelas ya jika kita itu memiliki persoalan hidup yang sangat berat, kita paksa saja untuk tersenyum kepada tetangga kita, karena kita tidak pernah tahu siapapun itu, meskipun bukan tetangga, pasti jika melihat muka yang sedih atau muka yang cemberut kita perlihatkan, pasti ada perasaan yang tidak enak atau perasaan yang membuat berpikiran yang tidak seperti itu. Jadi hendaknya seberat apapun persoalan hidup kita harus tetap tersenyum seperti itu. Yang ketiga, menolong saat dalam kesulitan. Ini dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu menolong seorang Yahudi yang buta. Beliau itu selalu memberi makanan di pasar itu. Nah, ketika beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar, si Yahudi buta ini merasa berbeda dari yang sebelumnya yang memberi makan. Akhirnya si Abu Bakar ini bercerita bahwa yang memberi makan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Yahudi buta ini terkejut dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini contoh Nabi Muhammad SAW yang tidak pandang menolong orang saat dalam kesulitan. Yang keempat, memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi tetangga itu harus dihormati. Jangan membuat tetangga ini merasa tidak dihormati, seperti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengurus hidupnya, seperti gajimu berapa, kamu kapan menikah, seperti itu. Itu akan menimbulkan perasaan yang tidak enak juga, seperti itu. Yang kelima, menerima uzur atau permohonan maaf. Jadi jika Allah saja Maha Pemaaf, kita sebagai hamba juga jika sesama kita ada yang meminta maaf, hendaknya kita memaafkannya. Yang keenam, menasihati dengan lemah lembut. Sudah jelas ya, jadi jika kita menasihati orang dengan cara yang kasar, pasti sulit diterima. Sebaliknya, dengan kita juga dinasihati, jika dengan cara yang kasar juga tidak bisa diterima. Jadi hendaknya menasihati itu dengan lemah lembut. Terkhusus di sini adalah tetangga. Dan yang terakhir, saling berkunjung atau silaturahmi. Nah, ini bisa mendapatkan pahala yang besar ya, seperti itu, karena ya bisa juga menyebabkan dosa jika pertemuan ini seperti membicarakan orang lain, bergosip seperti itu. Biasanya kan ada tetangga itu jika bertemu malah ya seperti itu, membicarakan orang lain. Ya, saya kira cukup Ibu menjelaskan adab bertetangga ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan mau bertanya. Nanti Ibu juga akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Saya kira cukup seperti itu pembelajaran online ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dulu dengan akhiratul majlis. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.